Oke, sekali lagi selamat pagi, selamat Sabat untuk saudara-saudara di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini Sabat tanggal 27 Januari tahun 2024. Kita sudah di chapter 11 sekarang dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal ya. Dan Sabat ini adalah pertemuan kedua dari chapter 11 ini. Dan kita akan melanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari dari hari Minggu lalu ya. Dan ini akan saya lanjutkan untuk chapter 11. Dan seperti biasa kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Dan kita akan melanjutkan dengan pelajaran hari ini. Jadi judulnya adalah Israel, seorang pangeran Tuhan. Jadi secara pribadi ketika belajar pelajaran ini saudara-saudara, saya pribadi merasa sangat terberkati. Setiap chapter yang kita pelajari ada sesuatu hal yang baru yang luar biasa yang mungkin cerita-cerita ini sudah kita pernah dengar sebelumnya, tetapi ketika kita pelajari di pelajaran ini ada makna-makna baru yang kita baru ketahui dan itu sangat sangat menyentuh sekali dan sangat memberi kekuatan ya untuk saya pribadi. Dan saya rasa saudara-saudara juga memiliki perasaan yang sama. Dan biarlah kita tetap terus ya mempelajari pelajaran-pelajaran ini karena kita akan semakin dikuatkan. Oke, kita akan review ya ini pelajaran ini. Jadi kalau waktu lalu kita sudah pelajari tentang Abraham, di mana Abraham mempunyai suatu ujian ya, atau dia punya masalahnya seperti ini. Tuhan berjanji pada dia bahwa Tuhan akan memberikan anak dari keturunan dia, keturunan asli, yaitu dari istrinya Sarah. Jadi ini janji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang sangat banyak, yang tak terhitung banyaknya seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Masalahnya adalah Tuhan menjanjikannya keturunan, tapi istrinya mandul. Istrinya mandul. Ini logikanya tidak mungkin istri mandul bisa melahirkan seorang anak. Kemudian Tuhan berjanji waktu itu Abraham umur 75 tahun. 10 tahun setelah itu kita lihat 75 tahun setelah itu juga, dengan kata lain Sarah istri Abraham sudah tua, sudah mandul, gak bisa melahirkan anak, sudah tua, otomatis dia punya kandungan. Kalau orang pun yang tidak mandul dan sudah tua, sudah tidak bisa melahirkan anak karena sudah menopause ya, sudah nggak bisa. Ini dua kali, sudah mandul, sudah menopause juga. Aduh, ini sangat tidak mungkin. Ini saya bilang sangat tidak mungkin untuk bisa melahirkan seorang anak. Tapi ini janji Tuhan bahwa dari Sarah itu akan mendapatkan anak. Ini suatu pergumulan yang berat bagi Abraham untuk mempercayai janji Tuhan yang sangat mustahil dalam keluarganya ini. Tapi ini janji Tuhan tetaplah janji Tuhan ya. Abraham percaya akan janji itu dan dia menunggu akan apa yang Tuhan janjikan. Tetapi 1-2 tahun mungkin suatu hal yang mudah bagi bisa menunggu. Tapi ini 10 tahun telah berlalu, janji Tuhan ini nggak kunjung tiba. Dan ini perasaan bahwa ini mustahil muncul lagi. Memang ini nggak mungkin Tuhan bisa lakukan lagi. Atau ini tidak bisa lagi untuk melakukan hal seperti itu. Atau mendapatkan anak, nggak bisa lagi. Bagaimana kalau kita bantu Tuhan? Atau dengan kata lain, Sarah anjurkan kepada Abraham untuk mengambil Hagar, hambanya, untuk menjadi untuk mendapat keturunan dari hambanya ini ya, hambanya ini. Jadi ini mereka mencoba untuk membantu Tuhan dengan cara mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan bilang bukan dengan itu, bukan dengan hamba, tapi dari orang mereka, bukan dari Hagar, tapi harus dari Sarah. Dan harusnya mungkin apa namanya?
Setelah itu mungkin tidak lama lagi mungkin Sarah akan melahirkan, tapi karena hal ini ditunda lagi dia punya, ditunda lagi, tertunda lagi apa yang Tuhan janjikan. Dan kita tahu bahwa nanti umur 100 tahun, Abraham berumur 100 tahun baru mereka mendapatkan Ishak ya. Atau 25 tahun setelah janji Tuhan kepada Abraham. 25 tahun merupakan waktu yang sangat lama ya saudara-saudara. Seperempat abad harus menunggu yang Tuhan janjikan. Tetapi apa yang Tuhan janjikan tetaplah, apa yang Tuhan janjikan itu tetaplah janji, dan Tuhan akan menepatinya ya saudara-saudara. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana kita membantu Tuhan dengan cara kita yang kita pikir terbaik ya. Membantu Tuhan ketika Sarah bilang ambil Hagar, ini sesuatu yang masuk akal dan memang ini satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Karena 10 tahun loh, bukan waktu yang singkat untuk menunggu 10 tahun dan Tuhan belum kasih kabar apa-apa bahwa ia akan mendapatkan anak. Dan ketika mereka mencoba membantu Tuhan, apa yang terjadi? Bukannya janji itu digenapi, justru menambah masalah. Kita tahu masalah sekarang ini peperangan antara negara yang satu dengan yang lain. Gara-gara apa? Keturunan Ishak, keturunan Ismail, mereka saling apa? Berperang. Dan membantu Tuhan tidak membuat sesuatu yang Tuhan janjikan itu bisa didapati atau bisa mulus ya. Tetapi itu justru menghancurkan apa yang, atau membuat sesuatu yang menghancurkan rencana baik yang Tuhan telah rencanakan bagi kita. Sekarang datang kepada masalah Ishak ya, di mana Ishak ini memiliki dua orang anak kembar, Esau dan Yakub. Dan di mana Esau ini ketika dilahirkan dia duluan keluar daripada Yakub. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan sudah mengatakan kepada Ishak dan Ribka bahwa yang akan menjadi keturunan mereka itu, atau hak waris dari Ishak adalah Yakub. Hak waris dari Ishak adalah Yakub. Dan ini menjadi masalahnya ya saudara-saudara. Ketika ketika Ribka dengar bahwa Ishak ini akan tetap memberkati Esau sebagai pewaris, karena memang dia punya kebiasaan, atau dia punya adat istiadat bahwa yang tertua lah yang berhak mendapat hak kesulungan atau menjadi hak waris ya. Ini saya juga nggak habis pikir ya, Ishak ini sudah tahu bahwa hak warisnya adalah Yakub, tapi dia masih bilang ke Esau bahwa dia akan memberkati Esau sebagai hak waris atau hak kesulungannya itu milik Esau. Padahal dia sudah tahu bahwa ini milik Yakub. Ini saya pikir ini menjadi menjadi cikal bakal kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, inilah yang sampai seperti cerita Abraham tadi, ini bagaimana Ribka, karena dia dengar seperti itu bahwa Ishak akan memberkati Esau, dan dia tahu ini janji Tuhan, ini Yakub loh, Yakub yang dia tahu dengan pasti Yakub yang menjadi hak waris ini, pemiliknya ini Yakub. Dan ini waduh, kalau misalnya Ishak memberkati Esau, berarti apa yang Tuhan janjikan bahwa pewarisnya Yakub akan menjadi hilang, atau dengan kata lain firman Tuhan tidak bisa dijalankan, atau firman Tuhan akan gagal kalau Ishak memberkati Esau. Ini masalahnya di sini. Aduh, Tuhan akan gagal kalau Ishak memberkati Esau. Jadi harus bantu ini Tuhan. Tuhan ini harus kita tolong dengan suatu perbuatan agar apa yang Tuhan janjikan bahwa Yakub lah yang akan menjadi hak waris itu akan bisa terpenuhi. Jadi mereka membuat suatu hal atau suatu penipuan di sini ya, dibilang. Kalau kita baca waktu lalu atau kita dengar waktu lalu, ini ada penipuan di sini di mana Ribka dan Yakub menipu Ishak sehingga Ishak memberkati
sehingga Ishak memberkati Yakub ya. Kita lihat di sini. Nah, ini makanya dibilang di sini ya. Tapi sebelumnya juga Yakub sudah menipu apa? Esau dengan apa? Dengan sup kacang merah ya. Dengan dia menjual hak kesulungannya. Nah, ini masalahnya juga di sini ya. Ini Esau sudah tahu bahwa dia sudah jual hak kesulungannya, tetapi eh, ketika Ishak sudah memberi hak kesulungannya kepada Yakub dengan penipuan, tetap Esau masih marah. Padahal dia sudah jual ya, harusnya dia nggak harus marah ya. Tapi ini orangnya apa ya? Ketika dia bersumpah akan sesuatu, dia nggak sesungguhnya atau hanya menganggap remeh ya ketika dia lapar waktu itu dan meminta kacang merah. Ini asal ngomong dan tidak berpikir, dan akhirnya apa yang dia katakan dia tidak bisa pegang, atau mungkin dia lupa dengan apa janjinya ini ketika dia menjual hak kesulungannya ya. Nah, tapi ini yang dibilangnya yang kita kasih warna biru, dibilang tetapi dengan cara demikian seseorang dapat memperoleh warisan janjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Jadi melalui penipuan Yakub ini kelihatannya, dengan ketika Yakub menipu Esau, kelihatannya Yakub ini memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya itu kepada Yakub. Tetapi ini dibilang tidak dengan cara demikian. Tidak dengan cara demikian kita memperoleh warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Atau tidak dengan cara demikian Yakub memperoleh warisan yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, dan kita lihat ya, janji ini atau hak ini diberikan kepada Abraham melalui iman. Dan kita tidak, dibilang sini ya, tidak ada yang perlu berpikir untuk mewarisinya melalui paksaan atau penipuan. Tidak ada kebohongan dari kebenaran. Kebenaran tidak pernah bisa dilayani oleh kepalsuan. Dia bilang, warisan yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya adalah warisan kebenaran. Dan karena itu tidak dapat diperoleh dengan sesuatu yang tidak benar. Jadi kalau kita sudah pelajari ya ini pelajaran ini. Jadi bukan karena ditipu, bukan karena melalui penipuan itu dan Ishak memberkati Yakub sehingga berkat itu diberikan kepada Yakub. Tidak seperti itu ya saudara-saudara, seperti yang kita lihat. Makanya di sini bilang, walaupun Esau telah mendapatkan berkat dari ayahnya, Tuhan akan mewujudkan rencananya sendiri pada saat yang tepat. Ini dibilang, walaupun Tuhan memberkati Esau dan walaupun Ishak memberkati Esau dan tidak memberkati Yakub, tetap Yakub yang akan memiliki hak waris atau hak kesulungan itu ya. Hak kesulungan. Tetap Yakub yang akan memperoleh. Jadi ini kadang-kadang di luar kita punya pemikirannya, seolah-olah kalau misalnya misalnya Ishak sudah memberkati Esau, seolah-olah janji Tuhan itu jadi batal. Ini jadi kacau, ini janji Tuhan jadi kacau gara-gara nggak seperti yang Tuhan janjikan. Tetapi sebenarnya firman Tuhan atau janji Tuhan tetaplah janji Tuhan, dan itu pasti akan terlaksanakan ya saudara-saudara. Di luar logika kita manusia. Logika kita kalau Esau sudah diberkati berarti hak kesulungannya sudah menjadi bagian Esau dan Yakub tidak mendapat apa-apa. Tidak seperti itu ya. Ini rencana Tuhan, janji Tuhan tetap bisa terlaksana seperti apa yang dia katakan. Ini ya, saya baca yang warna pink ini. Dia lupa bahwa warisan itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan Tuhan dan bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan apapun untuk membuangnya kecuali menolaknya dari dirinya sendiri. Tidak seorang pun yang bisa membuat janji Tuhan itu gagal, walaupun itu seorang Ishak pun, walaupun dia berkati Esau, tetap Yakub yang akan mendapatkan hak waris itu. Karena itu janji Tuhan ya, janji Tuhan. Tapi masalahnya yang saya kasih hijau ini, mereka tidak bisa menunggu Tuhan untuk mengerjakan rencananya sendiri dengan caranya sendiri. Ini kesalahan yang sama yang dilakukan Abraham yang tidak bisa menunggu terjadi lagi kepada apa? Yakub
dan Ribka ketika mereka tidak bisa menunggu apa yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Ini kembali lagi kepada masalah waktu dan logika ya saudara-saudara. Ini jatuh-jatuhnya di situ lagi. Abraham dan Sarah jatuh di hal tersebut, dan mereka juga Ishak dan ibunya Ribka jatuh di hal yang sama. Jadi ini ya, Ribka tahu apa yang Tuhan katakan tentang Yakub. Dia mendengar Ishak menjanjikan berkat kepada Esau dan berpikir bahwa jika dia tidak ikut campur, rencana Tuhan akan gagal. Aduh, ini yang saya bilang tadi ya. Takut-takutnya kalau misalnya Ribka tidak ikut campur akan masalah ini, rencana Tuhan akan gagal. Jadi harus ada usaha manusia supaya rencana Tuhan bisa terlaksanakan. Ini makanya ini kembali ya tuh, janji Tuhan, rencana Tuhan di bawah kekuasaan Tuhan. Dan tidak seorang pun yang bisa melakukan apapun untuk membuangnya atau membatalkannya ya. Kecuali orang yang Tuhan janjikan itu sendiri menolaknya ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari saudara-saudara dari pelajaran sepanjang 11 chapter ini, yang kita pelajari dari pelajaran ini adalah firman Tuhan itu adalah suatu kepastian. Apakah itu masuk logika kita? Apakah itu lama atau cepat? Firman Tuhan adalah tetap firman Tuhan. Dan kita harus percaya akan janji Tuhan ini ya. Janji Tuhan itu tercatat banyak sekali di dalam Alkitab. Kita bisa tuntut janji Tuhan itu, dan janji Tuhan itu sangat pasti, sangat pasti. Kita tidak boleh mencoba melakukan apa yang Tuhan janjikan itu dengan cara kita manusia. Apalagi dengan cara-cara kotor atau seperti yang dilakukan Yakub dengan menipu atau apapun itu, atau apapun yang dilakukan itu untuk mencapai janji Tuhan ya. Ini sebenarnya ini membuat pelajaran ini membuat iman kita bisa melihat ya, iman ini bermain di sini ya. Iman bagaimana bisa mempercayai akan janji Tuhan yang kelihatannya tidak masuk logika ya. Nah, ini makanya kita bisa lihat di sini ya, dari yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa pilihan dengan cara membantu Tuhan justru membuat suatu malapetaka atau suatu masalah bisa menjadi tambah besar dengan mencoba membantu Tuhan. Contohnya misalnya ketika Abraham mengambil Hagar dan Hagar mendapatkan Ismail, ini menjadi suatu masalah ya. Sekarang ketika Yakub menipu Esau, mendapatkan masalah lagi ya. Ini makanya dibilang Yakub menjadi orang buangan dua kali. Bukan saja dia orang asing di bumi, tapi dia juga buronan. Jadi ini kita tahu ya, waktu lalu chapter sebelumnya, chapter 10, kita tahu bahwa kita ini orang asing di bumi. Abraham, Ishak, Yakub berpindah-pindah tinggal di kemah. Tapi ini Yakub ini bukan hanya sebagai orang asing di bumi yang pindah di kemah, tapi dia juga buronan. Dia dicari-cari oleh Esau untuk dibunuh. Tetapi ini ya, kita bisa melihat walaupun kita memilih cara yang salah, Tuhan masih tidak meninggalkan kita ini ya. Tuhan tidak meninggalkan Yakub walaupun dia sudah memilih cara yang salah, mencoba membantu Tuhan. Ini kita lihat kasih karunia Tuhan masih terus jalan untuk melindungi Yakub, memberkati Yakub walaupun kita sudah memilih jalan yang sama. Tapi kita lihat ya, ini Yakub ini bertobat. Dia bertobat dan kita akan lihat ya, dia bertobat akan apa yang sudah dia lakukan ya. Apa yang sudah dia lakukan. Jadi apa yang Yakub pelajari dari pelariannya ini, kita baca yang ini ya. Sementara Yakub cukup mempercayai janji Allah sehingga memungkinkan dia berusaha keras untuk memastikan pemenuhannya dengan usahanya sendiri, dia tidak cukup memahami sifatnya untuk mengetahui bahwa hanya Allah yang dapat memenuhinya melalui kebenaran. Jadi ketika Yakub membuat suatu kesalahan, sekarang ketika dia pergi ke
rumah Laban, pamannya, dia mempelajari bahwa hanya Tuhan yang mampu memenuhi apa yang Dia janjikan ya. Itu tidak bisa dipenuhi dengan usaha keras atau usaha sendiri ya. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan memenuhi apa yang dijanjikannya. Oke. Nah, ketika dalam pelariannya ini yang minggu lalu kita baca ya. Ini kita lihat di mana Yakub bermimpi bahwa ada tangga yang, ujungnya di bumi dan ujungnya satu lagi di, apa namanya, di surga ya, di langit sampai ujungnya sampai di langit dan dia melihat bahwa malaikat Tuhan naik turun tangga lewat tangga itu ya. Dan kita tahu bahwa, arti dari mimpi itu bahwa ada tangga yang menghubungkan bumi dan surga, tangga itu melambangkan Kristus, di mana Kristus adalah penghubung bumi dan surga. Dan, ini ya kita sudah kita lihat ya, ya. Dan ya Yesus itu adalah tangga itu ya, kita sudah baca waktu lalu. Oke. Dan ketika waktu itu, ketika, dalam mimpi itu juga Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa dia akan memperoleh, ini ya saya baca, ini janji Tuhan, oh sorry, Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa dibilang, "Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Ini merupakan janji yang sama seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham ya. Tanah akan dia miliki, ini sepanjang dia bisa melihat, dan apa, keturunannya akan menjadi berkat di bumi. Dan kita tahu ini sama dengan yang dijanjikan kepada Abraham, keturunan, bukan keturunan-keturunanmu, tapi cuma keturunan, yaitu Yesus Kristus. Oleh keturunan Yakub, yaitu Yesus, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oke, ya, minggu lalu kita sampai di sini ya. Jadi waktu lalu sebelum, pelajaran yang lalu yang kita pelajari, ini deh pelajaran yang kita bisa baca ya. Ini adalah pelajaran besar bagi Yakub. Sebelum ini gagasannya tentang Tuhan sangat kasar atau salah ya. Dia mengira bahwa Tuhan terbatas pada satu tempat. Sampai sekarang setelah Tuhan menampakkan diri kepadanya, dia mulai menyadari bahwa Tuhan adalah roh dan mereka yang menyembah Tuhan atau menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia mulai menyadari apa yang Yesus katakan kepada wanita Samaria itu lama sesudah itu, bahwa penyembahan kepada Tuhan tidak bergantung pada tempat manapun, tetapi pada jiwa, yang menjangkau dan menemukan Dia dimanapun itu berada. Jadi mungkin waktu itu Yakub pikir bahwa Tuhan itu hanya berada di tempat Ishak ya, bapaknya itu. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa Tuhan itu, tidak bergantung tempat di mana dia berada. Tuhan itu selalu ada untuk dia ya. Nah, oke, kita akan lanjut untuk pelajaran yang sekarang ini ya. Minggu lalu habisnya di, halaman 137 paragraf 2. Saya akan baca ya, dan saudara-saudara bisa kasih komentar karena ini adalah, Bible study. Semua bisa memberikan, masukan atau pertanyaan dan kita sama-sama bisa menjawab bila ada pertanyaan ya. Oke, subjudulnya Injil diberitakan kepada Yakub. Selain itu, Yakub mulai belajar bahwa warisan yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangnya, yang dia pikir dapat diperoleh dengan persetujuan atau cara yang curang, adalah sesuatu yang akan diperoleh dengan cara yang sama sekali berbeda. Jadi, Yakub belajar ya di sini, saudara-saudara, ketika memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, ini kelihatannya dengan cara yang curang ini dia bisa peroleh. Tetapi setelah ini dia belajar bahwa Tuhan bisa memberikan dengan cara yang lain selain curang ya. Dengan cara yang curang atau dengan cara menipu, Tuhan bisa menggunakan cara yang lain ya. Dia belajar banyak tentang hal ini.
Berapa banyak pelajaran yang dia tangkap saat ini kita tidak bisa mengatakannya. Tetapi kita tahu bahwa dalam wahyu ini Allah memberitakan Injil kepadanya. Injil ya, ini kita lihat. Kita telah belajar bahwa Tuhan memberitakan Injil kepada Abraham dalam firman, di dalammu semua keluarga di bumi akan diberkati. Oleh karena itu kita yakin bahwa ketika Tuhan berkata kepada Yakub, di dalammu dan di dalam keturunanmu semua keluarga di bumi akan diberkati, dia mengkhotbahkan Injil yang sama. Jadi ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yakub ketika dia tertidur, itu merupakan pemberitaan Injil di mana ketika Tuhan menjanjikan bahwa eh, dia akan memberikan tanah dari timur ke barat, utara ke selatan, dia akan berikan kepada Yakub, dan dia bilang apa? Keturunanmu akan sama seperti bintang-bintang di langit dan debu atau pasir di laut, dan dibilang di dalammu dan di dalam keturunanmu semua keluarga di bumi akan diberkati. Jadi ini merupakan Injil atau kabar baik kepada apa? Kepada Yakub. Dan di mana Injil ini juga adalah suatu yang akan membuat keselamatan ya, kuasa yang menyelamatkan. Jadi kita tahu keturunan ini adalah satu kata ya, single word atau kata tunggal, di mana keturunan ini yang dimaksud adalah Yesus. Dan di mana Yesus adalah yang akan menyelamatkan manusia. Dan ini oleh Yesus ini semua keluarga atau semua family di bumi atau semua kaum di bumi akan diberkati ya. Dan ini merupakan pemberitaan Injil ketika Tuhan memberitakan hal ini kepada Yakub. Oke. Terkait dengan pernyataan ini adalah janji tanah dan keturunan yang tak terhitung banyaknya. Janji yang dibuat untuk Yakub identik dengan yang dibuat untuk Abraham. Berkat yang akan datang melalui Yakub dan keturunannya identik dengan berkat yang akan datang melalui Abraham dan keturunannya. Benih itu sama, yaitu Kristus, dan mereka yang menjadi miliknya melalui roh, dan berkat datang melalui salib Kristus. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Ini kabar Injil di mana oleh keturunan Yakub sama seperti janji kepada Abraham bahwa akan mendapatkan keturunan yaitu Yesus, yang akan menjadi apa? Yang akan menjadi milik kita semua melalui roh dan menjadi berkat melalui salib Kristus itu ya. Oke, kita lanjut baru nanti saudara-saudara bisa kasih komentar ya. Kristus adalah tangga. Semua ini ditunjukkan oleh oleh apa yang dilihat Yakub dan juga oleh apa yang dia dengar. Ada sebuah tangga yang didirikan di bumi mencapai surga menghubungkan Tuhan dengan manusia. Yesus Kristus anak Allah yang tunggal adalah penghubung antara langit dan bumi, antara Allah dan manusia. Ini ya. Tangga yang menghubungkan surga dengan bumi, tempat para malaikat Allah naik dan turun adalah representasi dari apa yang dikatakan Kristus kepada Nathanael, orang Israel sejati itu. Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik kepada Allah, kepada anak manusia. Jadi ini setelah Nathanael Tuhan panggil sebagai murid, ini yang Tuhan katakan ya ketika dia bilang, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Dan ini pelajaran waktu lalu juga ya, kita sudah belajar tentang Nathanael ini. Nah, dibilang, jalan ke surga adalah jalan salib dan inilah yang ditunjukkan kepada Yakub malam itu. Bukan dengan penonjolan diri, tetapi dengan penyangkalan diri. Warisan dan berkat akan diperoleh. Barang siapa kehilangan nyawanya dan seluruh kehidupannya akan memelihara warisan itu. Jadi ini ya kita sudah singgung tadi ya. Ini mimpi di mana di mimpi Yakub di mana ada tangga yang menghubungkan bumi dan langit, dan malaikat Tuhan turun naik di situ. Tangga ini melambangkan apa? Kristus yang menjadi penghubung antara Tuhan dan bumi ini, antara bumi ini dan Allah ya. Dan kita tahu bahwa tangga itu adalah juga apa? Salib Kristus, di mana ketika Kristus mati kita bisa dihubungkan dengan Tuhan. Ada harapan keselamatan, ada keselamatan ketika apa? Ada salib itu ketika Tuhan mati di kayu salib. Oke, mungkin sampai di sini saudara-saudara. Ada yang mau kasih komentar dari pelajaran yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah review dan pelajaran hari ini? Mungkin ada yang mau kasih tambahan
sampai di tangga Kristus adalah tangga ya. Dan ini adalah Injil yang diberi. Ya, oke, silakan. Iya, halo Li, Ya, bisa dengar? ya bisa. Oke, terima kasih. Selamat Sabat untuk semua. Jadi kita punya tambahan di sini adalah satu hal yang kita harus ingat ya, maksudnya jangan lupa dia punya inti dari pelajaran ini adalah kita lagi mempelajari pembenaran oleh iman kan, Ya, righteousness by faith. Nah, yang dari pertama yang Wagner kasih itu di atas itu adalah warisan yang dijanjikan kepada Abraham dan juga kepada kita semua itu adalah warisan kebenaran. Ada kan tadi Lali review di atas ya, yang ya, pertama itu ya, ya. warisan kebenaran. Jadi kalau warisan kebenaran itu sudah dijanjikan kepada kita semua, bagaimana kita bisa menerima kebenaran? Ya kan? Karena itu satu warisan. Ya kita bisa menerimanya itu dengan iman ya, bukan dengan apa ya, untuk mendapatkan warisan kebenaran itu apa yang harus kita lakukan begitu. Nah, sekarang kita lihat cerita dari Ishak, Yakub dengan Esau. Untuk menerima warisan itu, kalau Tuhan sudah janji, apa yang harus mereka lakukan untuk menerima warisan itu gitu. Kalau warisan itu apa yang Lali harus lakukan untuk terima? Tidak lakukan apa-apa, itu Ya warisan. tidak lakukan apa-apa karena itu kita punya hak ya kan. Maksudnya Iya, kita udah dijanjikan gitu. Malah kepada Abraham Tuhan bersumpah demi dirinya gitu. Nah, inilah pembenaran oleh iman gitu yang mana kita belajar pembenaran oleh iman tapi halo, putus mungkin. sometimes kita kan oleh Tuhan. Bisa dengar Li? Ya, tadi sempat Bisa putus, dengar sekarang sudah sekarang? bagus. Sekarang sudah. Oh. Oke. Jadi kita belajar dari Ishak dengan dari Yakub dengan Esau. Janji sudah diberikan kepada Yakub walaupun dia bukan anak pertama gitu. Iya, Nah, ini pelajaran yang sangat penting ya untuk kita karena isu ini juga pernah muncul di kita punya kelompok Bible Study bagaimana untuk mendapatkan kebenaran. Ya kan? Kebenaran Tuhan. Jadi kepada Yakub dijanjikan kamu akan menerima warisan itu atau first apa kata birthright birthright, atau ya. Hak kesulungan. bahasa Indonesia itu hak kesulungan gitu. Itu warisan atau itu janji yang sudah akan diturunkan kepada Yakub. Tetapi kita lihat kenyataannya Tuhan sudah kasih tahu kepada Ishak dengan Ribka bahwa Yakub yang akan memperoleh Iya, birthright bukan Esau, iya. iya kan? Ishak dengan Rebeka sudah tahu bahwa hak kesulungan itu akan diberikan kepada Yakub. Nah, sekarang kalau kalian baca tulisan Ellen White yang menerangkan mengenai Yakub dengan Esau adalah Ishak sudah tahu bahwa hak kesulungan akan diberikan kepada Yakub, tapi dia masih istilahnya dia kan lebih sayang Esau toh, kalau Iya. Ribka lebih sayang Yakub gitu. Jadi sudah akhir tuanya dia sudah mau mati, itu birthright itu kan itu harus diberkati ya, maksudnya harus Iya. bapaknya yang akan bilang, oh ini kepada kamu gitu. Ada upacara atau something yang akan dilakukan untuk memberikan itu hak kesulungan. Sekarang Ishak sudah mau mati. Itu hak kesulungan belum diberikan kepada Yakub. Jadi Ribka pikir, ini saya punya suami sudah mau mati. Sekarang hak kesulungan belum diberikan kepada Yakub, sedangkan Ishak sendiri sudah tahu bahwa hak kesulungan itu harus jatuh kepada Yakub bukan Esau. Jadi akhirnya satu saat Ishak bikin sebuah acara untuk memberikan hak kesulungan gitu. Iya. Tapi Ishak juga ini keras kepala, dia tetap mau memberkati Esau. Esau untuk memberikan hak kesulungan gitu. Jadi sekarang gini ya, ini selalu main logika yang tadi Lali bilang. Sekarang sebagai seorang ibu nih yang tahu persis apa yang malaikat bilang, hak kesulungan akan jatuh kepada anak yang dia kasihi, dia bilang, oh
Bisa. Ishak semua berkati ini Iya, Esau, dia udah suruh pergi ambil betul. binatang apa rusa untuk bikin makanan untuk dia, karena Ishak kita lihat suka makan daging ya, Iya, untuk makan apa daging itu, takut. dan dia akan memberikan hak kesulungan kepada Esau. Mereka bilang, oh, Halo, putus-putus ini. secara logika ini sudah kita apa juga Ribka suka Yakub mendapatkan. Bisa dengar? Ya, Yang sudah. lain bisa dengar Sudah, atau sudah hanya dengar. lain? Tadi Oh, oke. sempat. Sempat putus ya? Oh, oke. Jadi Ribka pikir selain yang diberikan Tuhan kepada Ribka dengan Ishak, bahwa Yakub yang akan menjadi hak kesulungan, selain itu juga Ribka tahu sendiri anak-anaknya Esau dengan Yakub gimana mereka punya kelakuan gitu. Esau ini orang yang wild ya, yang liar. Iya, Dan kalau hak kesulungan dikasih kepada Esau, kita tahu melalui kutipan Ellen White, dia itu harus menjadi priest di dalam keluarga, dan dia itu harus memimpin secara, bukan hanya dia mendapat warisan dunia, harta dunia, tapi warisan apa juga ya, spiritual atau rohani, yang mana dia akan menjadi pemimpin kerohanian di rumah tangga mereka atau di keluarga mereka. Sedangkan Esau, Ellen White bilang ya di situ, dia sudah kawin dengan uh, wanita Het yang penyembah berhala. Jadi melihat kelakuan dari Esau, ya of course Ribka bilang ya nggak bisa ini hak kesulungan jatuh kepada Esau, harus kepada Yakub. Nah jadi sekarang karena Tuhan sudah berjanji Yakub yang akan terima, dan Ishak akan mau berkati Esau, dan kita lihat Esau punya kelakuan menganggap rendah itu hak apa namanya, hak kesulungan. Jadi sekarang saya harus bantu Tuhan untuk Yakub bisa memperoleh hak kesulungannya atau warisan. Jadi teman-teman kita lihat di sini ya, semua ini bermain logika. Abraham dengan Sarah bermain logika, yang mana nggak mungkin punya anak sudah tua. Mari kita bantu Tuhan. Sekarang Ribka, saya mau bantu Tuhan. Ini tapi logika secara manusia masuk akal, iya kan? iya. Dan Masuk tujuannya akal. baik. Tujuannya baik. Dan Ini tujuannya tujuannya baik, baik. betul. Sarah juga tujuan baik. Dia pikir, oh kita mau bikin ini saya untuk mau bantu Tuhan gitu loh. Nggak ada tujuan mereka itu yang tidak baik. Iya, Tapi permasalahan yang kita lihat di sini adalah mereka tidak apa ya, tidak percaya bahwa apa yang Tuhan sudah janji, dia akan sanggup untuk lakukan. Sama seperti Abraham yang Rasul Paulus bilang, apa yang he is able, dia udah promise, he is able to, apa ya, dia punya bahasa Inggris itu Kak. Anyway, jadi apa yang sudah Tuhan janji, dia yang sanggup untuk melakukannya. Saya nggak bisa, oke Tuhan, sepertinya kamu nggak bisa lakukan, let me do something. Di saat manusia mau do something, disitulah letak dia punya apa ya, disaster lah. Di situ dia iya. terletak kesalahan yang besar, malapetaka besar. Malapetaka. Hagar mempunyai Ismail, dan lihatlah sampai sekarang ini kita bisa lihat Islam. Iya. Iya kan? Ribka help mau tolong Yakub, kita lihat hasil daripada dia mau berusaha menolong Tuhan untuk secara menggunakan tipu daya, teman-teman. Akhirnya seumur hidupnya dia nggak pernah lihat Iya, anak ketemu Yakub. kesayangannya Iya, itu. betul. Aduh, disaster semua. Memang mengerikan kalau kita mau mendapatkan warisan itu, atau warisan kebenaran, atau apa ya, inheritance itu, dengan apa ya, dengan cara membantu Tuhan dengan melakukan sesuatu yang tipuan gitu, atau usaha-usaha manusia. Jadi kalau Abraham harus hanya punya satu istri. Sekarang dia poligami, kawin dengan Hagar.
ini Ribka, Tuhan sudah bilang dia akan kasih kepada Yakub. Sekarang mereka harus menggunakan tipuan untuk memperoleh kebenaran atau memperoleh warisan ya. Jadi kita lihat di sini teman-teman, setiap usaha manusia untuk mau membantu Tuhan untuk Tuhan memberikan dia punya janji, itu semua sia-sia. Bukan hanya sia-sia, dampaknya juga mengerikan. Jadi sekarang kita pergi ke righteousness by faith. Dari isu yang dulu ya, waktu lalu kita belajar bahwa kita sudah tahu kebenaran ini adalah warisan. Tuhan janji dia akan memberikan kepada kita kebenaran. By faith, dengan iman. Jadi sekarang kita lihat dalam pelajaran ini, kita dengan iman menerima kebenaran Tuhan gitu. Tapi kebenaran Tuhan itu hanya bisa dimiliki oleh kayu salib, iya kan? Kebenaran itu bisa diperoleh dengan kayu salib karena Ellen White bilang righteousness dengan pardon atau pengampunan dosa dengan kebenaran itu sama. Jadi di saat kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita, di saat itu Tuhan mengambil dosa kita dan memberikan kepada kita jubah kebenarannya. Dan kita terima jubah kebenarannya dengan iman. Bukan dengan usaha-usaha yang kita lihat ya, banyak orang mau. Inilah isu yang terjadi di 1888. Mau mencoba mendapatkan kebenaran Tuhan dengan melihat kepada hukum gitu. Saya harus turut hukum A, B, C, D, E sampai 10 untuk dapat kebenaran. Tapi bukan begitu cara kebenaran untuk Tuhan berikan kepada kita. Bukan begitu. Kalau kita mendapatkan kebenaran dengan hukum, berarti salib harus disingkirkan. Ngapain saya perlu salib kalau saya bisa dapat kebenaran dari hukum Tuhan? Kalau di isu kita Babes tadi dulu kan, saya harus melakukan menurut hukum Tuhan terus, baru kemudian kebenaran itu kita terima gitu. Karena di saat saya berdosa, Tuhan sudah meninggalkan kita. Tapi dari pelajaran Esau dan Yakub, di mana di saat dia berdosa, dia sudah menipu saudaranya, dia sudah menipu Ishak, dia sudah menipu Tuhan. Tuhan ada di situ dimanapun dia pergi untuk menyatakan Injil kepada Yakub bahwa keselamatan, jalan keselamatan di surga itu atau warisan yang akan kamu peroleh hanya dengan kayu salib. Karena everlasting covenant dia punya pusat, dia punya fokus Injil, ya kan, Yesus dengan kayu salib. Itu yang dia punya fokus di sini, yang mana kebenaran yang akan kita terima itu hanya melalui Kristus dan kebenarannya melalui kayu salib gitu. Jadi untuk mendapatkan kebenaran melalui hukum, itulah kita lihat di mana manusia berusaha, saya berusaha untuk menolong Tuhan memberikan kebenarannya dengan usaha-usaha saya menurut hukum. Bukan seperti itu teman-teman. Jangan lupa kebenaran itu hanya bisa diperoleh dengan iman, pemberian Tuhan. Dan itu bisa didapat karena ada kayu salib. Tuhan harus ambil dosa saya melalui kayu, dia mati di kayu salib supaya dia kasih kebenaran. Itu inti Injil gitu. Inilah Injil yang Tuhan berikan kepada Abraham, sekarang kepada Yakub gitu. Dan kita harus dapat ya, dia punya poin, ini pembenaran oleh iman. Apa yang saya harus lakukan untuk menerima pembenaran itu? Percaya dengan iman, Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia ambil saya punya dosa, dia kasih kebenarannya. Itu transaksinya. Bukan saya berusaha menurut hukum Tuhan dengan usaha saya untuk Tuhan dapat kebenaran. Tidak seperti begitu teman-teman. Di saat kita melakukan itu, kita lihat cerita Sarah, sekarang Ribka. Terulang bagaimana usaha-usaha manusia untuk dia lakukan untuk menerima warisan itu. Karena warisan yang dijanjikan itu adalah warisan kebenaran. Dan Injil yang kita pelajari ini adalah I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God. Kuasa Tuhan untuk keselamatan. Dan di bab pertama yang waktu lalu sudah bahas sama Ebing, mulai di situ, Injil itu terdapat dari Kristus dengan Kristus yang disalibkan. Makanya Rasul Paulus bilang, saya nggak malu, saya hanya mau glorify di dalam kayu salib, karena itulah inti dari pelajaran yang kita sudah pelajari dari pertama sampai sekarang ini. Jadi apa guna hukum Taurat? Apakah tuh hukum Taurat harus disingkirkan? Ya sama sekali tidak ya teman-teman.
Justru dari hukum Taurat itu kita melihat betapa berdosanya kita dan kita lari kepada Kristus dan menerima kebenarannya melalui iman, di mana Tuhan Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib. Jadi semua itu ada dia punya tempat. Banyak sekali kita salah ya, salah tempat. Selalu dari apa namanya? Saya juga dulu kita pikir kebenaran itu saya harus lihat hukum Taurat. Ih, saya sudah berdosa. Aduh, gimana mau dapat kebenaran Tuhan? Kan saya sudah berdosa, Tuhan sudah tinggalkan saya. Saya harus berusaha dengan sekuat tenaga saya untuk menurut hukum Tuhan supaya saya dapat kebenaran. Waduh, itu that is totally wrong. Dengan itulah salah satu isu yang terjadi di tahun 1888 bagaimana manusia memperoleh kebenaran. Dan puji Tuhan kita diingatkan kembali pada saat ini dan banyak pelajaran yang kita sudah pelajari, banyak aplikasi yang tadi Lali bilang. Pelajaran ini jadi berkat, kita pun baca lagi, translate lagi, mendapatkan berkat yang luar biasa ya dengan mempelajari pelajaran ini. Dan to be honest, pas pelajaran ini saya baca lagi kutipan Ellen White mengenai cerita dari Esau dengan Yakub, langsung bisa mengerti, oh ini dia punya jalan cerita. Memang dua kombinasi dari buku itu, aduh sangat powerful. Jadi puji Tuhan atas pelajaran ini, dan itulah mungkin kita punya tambahan so far. Oke, thank you, Li. Ya, terima kasih tambahannya. Jadi ini ya, untuk membantu Tuhan dengan cara sesuatu ini kayak seperti Abraham ya dan Sarah ketika mereka mengambil Hagar, itu kelihatannya nggak salah ya. Itu sah-sah saja, bukan penipuan sama seperti hal ini. Dengan cara yang sah saja ketika mengambil hamba untuk menjadi untuk mendapatkan keturunan, itu masih dianggap salah dan dia punya akibat besar sekali ya. Apalagi ini mendapatkan sesuatu yang dijanjikan Tuhan dengan cara menipu. Ini luar biasa juga. Pasti akan ada sesuatu disaster atau ada sesuatu malapetaka yang bisa muncul atau ada akibatnya karena apa? Melakukan atau mencoba membantu Tuhan, apalagi dengan cara yang sama. Dengan cara yang baik pun itu salah, apalagi dengan cara yang salah ya. Dengan cara yang salah. Dan kita lihat di sini ya, ini walaupun dengan cara yang salah itu Abraham atau dengan Yakub juga melakukan cara yang salah, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ini kita melihat kasih karunia Tuhan sangat besar bagi kita ya. Dan mungkin di tahun 1888 juga mereka untuk menurut hukum itu nggak salah ya. Tetapi ketika kita mencoba keselamatan hanya dengan menurut hukum, itu menjadi suatu hal yang salah ya. Di mana kita diselamatkan dengan menurut hukum. Sedangkan kita tahu kita tidak bisa menurut hukum dengan sempurna kecuali oleh iman. Di mana penurutan kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dengan iman kita ya. Sama seperti Abraham ketika dia mampu melewati ujian itu, dibilang bukan dengan perbuatan dia yang menghasilkan iman, tetapi imannya itu yang menghasilkan perbuatan. Jadi dia sanggup untuk melewati ujian itu karena imannya dia. Tidak ada dari perbuatannya itu yang menghasilkan iman. Imanlah yang menghasilkan perbuatan. Jadi bukan iman tanpa perbuatan ya, kita sudah pelajari. Tetapi iman itu satu paket dengan perbuatan. Iman dan perbuatan itu sepaket. Iman menghasilkan perbuatan. Menjadi apa? Sempurna ya, sama seperti Abraham. Waktu lalu kita sudah pelajari. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan lagi saudara-saudara? Sebelum kita lanjut atau ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Menerapkan pelajaran subjudulnya. Tentang persinggahan Yakub di tanah Syria kita tidak perlu bicara secara khusus. Dalam 20 tahun dia melayani pamannya Laban, dia memiliki banyak kesempatan untuk belajar bahwa penipuan dan transaksi yang licik tidak menguntungkan. Jadi ini kita sudah lihat ya. Jalan yang dia kejar kembali pada dirinya sendiri, tetapi Tuhan menyertainya dan membuatnya makmur. Yakub tampaknya telah mencamkan pelajaran yang telah diberikan kepadanya
karena kita melihat sangat sedikit indikasi dari watak alaminya untuk melampaui batas dalam berurusan dengan pamannya. Dia tampaknya telah mempercayakan kasusnya sepenuhnya kepada Tuhan dan telah tunduk pada segala macam perlakuan buruk tanpa pembalasan. Jadi kita tahu ya, ketika Yakub berada di rumah Laban, dia beberapa kali ditipu oleh Laban, tetapi ini ya, dia banyak belajar. Kita tahu ini Yakub ini Yakub ini bukan orang baik ya, saudara-saudara. Yakub ini bukan orang baik yang apa namanya? Yang eh, apa ya, bisa ini kalau ada yang tipu dan dia terima-terima saja ya. Bukan seperti dia juga dulu penipu ya kalau kita lihat. Tapi ini dia belajar banyak dari pelajaran ini. Dia belajar banyak dari pelajaran ini dan kita lihat ya, dia tahu bahwa ini eh, penipuan ini tidak menguntungkan ya. Dan kita lihat ketika dia tidak membalas apa yang Laban lakukan, ini Tuhan sangat memberkati dia. Dan dia ini yang saya warna orange ini, dia tampaknya telah mempercayakan kasusnya sepenuhnya kepada Tuhan dan telah tunduk pada segala macam perlakuan buruk tanpa pembalasan. Ini luar biasa ya. Ini Yakub sudah mulai mempercayakan sepenuhnya hal ini kepada Tuhan ya. Ini dia eh, tidak membalas apa Laban lakukan kepada dia. Ini kita lanjut ya, baca. Dalam jawabannya atas tuduhan Laban bahwa dia telah mencuri, Yakub berkata. Jadi ini dia punya latar belakang ya, saudara-saudara. Ketika Yakub pergi dari rumah Laban, dia pergi dengan diam-diam dan apa namanya, istri Yakub si Rahel, dia mencuri eh, apa namanya, image-nya, apa, kayak patung begitu ya, milik dari atau dewa-dewa dari Laban, dan dia sembunyikan itu ya. Tetapi ini Yakub tidak tahu, dan ini Laban mau mau cari itu apa yang hilang dari dia ya. Tapi ini Yakub nggak tahu ya, saudara-saudara. Terus ini Laban tuduh bahwa Yakub yang ambil. Tetapi setelah Laban cari nggak dapat, karena ini Rahel sembunyikan itu, barang itu di bawah dia punya eh, unta ya kalau nggak salah, di bawah dan dia duduk di situ, terus dia bilang dia lagi datang bulan jadi nggak bisa turun ya, tapi dia sembunyikan itu barang di situ. Nah, Yakub nggak tahu hal ini ya, saudara-saudara. Terus dia bilang begini, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan, yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya, yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari, waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Waduh, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah dan telah menjatuhkan putusan tadi malam. Menjatuhkan putusan tadi malam. Jadi ini saudara-saudara, kita lihat ya, ini di mana Yakub tidak membalas apa yang Laban lakukan kepadanya. Bayangkan dia ditipu 10 kali, saudara-saudara. Dia ditipu ketika dia mau minta Rahel dan dia bekerja 7 tahun. Yang dikasih Lea. Dia bekerja lagi 7 tahun. 14 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Dan setelah 14 tahun, dia harus bekerja lagi 6 tahun ya. Jadi waktu itu Laban bilang mau kasih apa kepada Yakub. Tapi Yakub bilang tidak usah kasih apa-apa. Nanti kalau dari dia punya ternak ada yang menghasilkan domba atau kambing yang belang-belang atau hitam, itu miliknya. Dan kita lihat kambing domba Laban banyak yang menghasilkan seperti itu ya, bintik-bintik hitam.
Tuhan memberkati Yakub, kita lihat itu. Tapi ini ya, 10 kali Yakub ditipu oleh Laban, tapi dia apa? Tidak membalas kalau kita lihat ya. Ini luar biasa ya. Ini kalau kita tahu latar belakang Yakub seperti apa, dia bukan orang yang baik-baik, tapi inilah kita lihat ya. Ini ada suatu pelajaran yang dia dapati dan ada perubahan di sini kita lihat. Terus kita baca lanjut ya. Ini adalah pernyataan yang tenang dan bermartabat dan menunjukkan bahwa perasaan hormat Ishak dan roh yang sama telah menggerakkannya. Pemberitaan Injil tidak sia-sia dalam kasus Yakub. Perubahan besar telah terjadi kepadanya. Ini ada perubahan besar yang terjadi kepada Yakub ketika dia apa? Menerima Injil ya, kita sudah baca tadi. Ketika dia lari dari rumah bapaknya, lari dari Esau, dan di perjalanannya dia menerima Injil dari Tuhan dan terjadi perubahan yang besar. Di mana ketika dia tipu, dia tidak balas lagi kepada apa yang dilakukan orang kepadanya. Walaupun ditipu 10 kali. Dia menipu 1 kali, dibalas oleh Laban 10 kali. Tapi dia tidak membalas ya. Ini kuasa Injil, saudara-saudara. Kalau kita benar-benar dikuasai oleh Injil, kuasa Injil menjadi milik kita, walaupun kita ditipu, kita tidak akan membalas. Waktu lalu kita sudah belajar tentang Ishak juga ya, di mana orang beriman itu walaupun diperlakukan secara tidak adil, walaupun apa yang menjadi miliknya diambil oleh orang lain, karena dia tahu di dunia ini bukan tempat tinggal permanennya, cuman sebagai orang asing di dunia ini, apa? Dia tidak mempersalahkan hal itu. Dibilang orang yang beriman, orang yang menerima Injil harusnya menjadi orang yang paling gampang tinggal di dunia ini karena mereka tidak pernah apa ya? Tidak pernah mempersalahkan sesuatu dengan orang lain, tidak pernah berurusan dengan orang lain soal masalah harta ya. Aduh, ini luar biasa ya. Dan ini masih jadi pelajaran berharga untuk kita bagaimana kita bisa menjadi sama seperti mereka ya. Orang-orang seperti ini. Wah, luar biasa. Oke, saudara-saudara, sampai sini ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Luar biasa ya. Oke, nanti saudara-saudara bisa potong kapan saja ya kalau mau kasih tambahan. Ini subjudulnya, tidak ada yang benar-benar didapatkan oleh penipuan. Nothing ever really gained by fraud ya. Perlu dicatat di sini bahwa Yakub tidak memperoleh apapun dari hak kesulungan yang telah dibelinya dengan lihai dari saudaranya. Ini saudara-saudara, kita lihat ya. Hak kesulungan Yakub itu tidak diperoleh dengan penipuan ya. Ini kita harus ingat. Dia dapat hak kesulungan itu karena janji Tuhan kepadanya. Walaupun dia tidak menipu itu itu Esau, walaupun Ishak memberkati Esau waktu itu ya, saudara-saudara. Ini yang sebelumnya kita baca ya. Walaupun Ishak memberkati Esau, tetap hak kesulungan itu menjadi milik Yakub. Karena itu janji Tuhan kepadanya, janji Tuhan kepada mereka, kepada Ribka dan kepada Ishak. Walaupun Ishak berkati Esau, tetap kesulungan itu milik daripada Yakub. Makanya bukan karena penipuan itu Yakub memperoleh hak kesulungannya. Terus lanjut ya. Harta miliknya adalah karena berkat langsung dari Tuhan. Ya, ini ya. Berkat langsung dari Tuhan. Dan dalam hubungan ini kita dapat mengingat akan fakta bahwa berkat Ishak dimaksudkan agar Allah memberkati dia. Warisan itu bukan warisan yang dapat diturunkan dari ayah kepada anak lelakinya seperti warisan biasa, tetapi warisan yang harus diberikan kepada masing-masing orang melalui janji dan berkat pribadi langsung dari Allah. Tidak ada orang yang menjadi Kristen karena orang tuanya adalah Kristen. Tidak ada orang Kristen secara alami. Melalui kelahiran baru, bukan kelahiran alami. Kita menjadi anggota rumah tangga Allah untuk menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Kita harus menjadi milik Kristus, tetapi jika kita adalah milik Kristus dan ahli waris bersama dengan Dia, kita adalah ahli waris Tuhan. Waduh, ini luar biasa ya saudara-saudara. Harta atau berkat itu langsung dari Tuhan. Mungkin kita sejauh ini pikir kalau kita lahir dari keluarga Advent, kita juga adalah orang Advent dan
orang Kristen yang sesungguhnya ya. Kalau orang Kristen, orang tua kita, orang tua yang setia, orang Kristen yang sejati, kita secara tidak alami menjadi orang Kristen sejati juga ya. Tidak, saudara-saudara. Ini bukan seperti itu ya, saudara-saudara, tetapi ini langsung dari Tuhan, berkat ini langsung dari Tuhan. Menjadi Kristen yang sejati itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan ya. Ini bilang melalui kelahiran baru, bukan kelahiran alami ya. Kita menjadi anggota rumah tangga Allah. Luar biasa ya. Oke, sampai di sini saudara-saudara, ada yang mau tambahkan? Ini untuk menjadi keturunan Abraham, ini kita sudah tahu ya, untuk mendapat janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, ia akan memiliki tanah kekal. Tanah kekal itu yaitu keturunan Abraham. Dan kita tahu kita ini bukan keturunan asli Abraham ya. Tetapi yang dimaksud ini bahwa kalau kita milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Karena Kristus adalah keturunan Abraham ya. Kita tahu Kristus adalah keturunan Abraham. Dan jika kita milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Walaupun kita keturunan asli dari Abraham, tetapi kita bukan milik Kristus atau bukan keturunan rohani dari Abraham, kita tidak berhak mendapat apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, yaitu tanah yang kekal atau everlasting possession atau milik kekal. Jadi tanah kekal hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Jadi surga itu hanya akan diperoleh oleh kita yang memiliki hidup yang kekal, yaitu yang kita akan peroleh waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan dibilang kan, Abraham belum mendapat apa yang Tuhan janjikan, warisan yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Abraham belum memiliki. Karena apa? Yang janjikan itu adalah Abraham dan keturunannya. Jadi Abraham sama-sama dengan keturunannya memiliki janji itu, baru janji itu dipenuhi. Yaitu ketika Abraham dan kita semua keturunan Abraham secara rohani bisa memiliki tanah itu, baru janji Tuhan akan ditepati atau digenapi ketika hal itu terjadi ya. Luar biasa. Oke. Masih ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Iya, halo Li. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, jadi kita lihat di sini ya, di mana kehidupan Yakub berubah ya setelah dia mendapatkan Iya, Injil, ya kan? Jadi sebelum dia mendapatkan Injil, pemahamannya mengenai Tuhan itu beda. betul, Sesudah betul. Tuhan menampakkan Injil kepada dia, menampakkan diri kepada dia dan bilang, dari keturunanmu seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Kita lihat di sini bahwa Tuhan memberitakan kepada Yakub seperti dia sudah beritakan kepada Abraham, dan Yakub itu tahu bahwa Tuhan memberitakan kepada dia bahwa melalui keturunannya itu Tuhan Yesus akan lahir, karena salah satu janji yang diberikan kepada Abraham untuk hak kesulungan, di mana anak sulung yang akan lahir itu dari keturunannya dia itu Tuhan Yesus akan lahir. Itu Iya, ya yang Ellen White bilang. Jadi kemudian Tuhan mengulang lagi kepada Yakub, dari kamu punya keturunan akan lahir juru selamat untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa ini, di mana dengan dosa kutuk sudah masuk ke dunia ini, dan melalui Tuhan Yesus akan mendapatkan berkat, dan Tuhan Yesus akan lahir dari keturunanmu. Itu apa artinya? Bahwa Tuhan mengulang kepada dia bahwa kamulah yang berhak menerima hak kesulungan ya. Karena memang Tuhan sudah janji, sekarang dia mengulangi janjinya. Dan kemudian salah satu kita lihat hak kesulungan yang dijanjikan kepada mereka itu bahwa mereka itu akan memperoleh harta ya, harta di bumi ini. Dan kita lihat biasanya harta itu biasanya diturunkan dari orang Tuhan. tuanya. Nah, sekarang kita lihat Yakub. Apakah dia mendapatkan harta yang diwariskan oleh Ishak kepadanya? Enggak, Kita lihat kehidupannya, tidak sama dia sekali. malah dia pergi kepada Laban ya, dan kemudian dia harus bekerja keras untuk dia harus bekerja keras itu untuk mendapatkan Rachel,
dia harus kerja 7 tahun, Lea, kemudian Rahel, seperti itu. Tapi kita lihat teman-teman, dia tidak mendapatkan harta besar dari warisan dari bapaknya, tetapi itu langsung Tuhan yang berikan kepada dia. Jadi dia tidak membalas apa yang Laban berikan kepada dia, and yet apakah di saat dia, jadi sekarang pelajarannya ini ya teman-teman, sometimes kita pikir kalau saya punya hak diambil atau orang memperlakukan saya tidak adil, kita akan kehilangan segala-galanya kan, iya kan, seperti itu. Tapi kita lihat contoh ini lagi ya, yang diberikan dalam cerita ini yaitu Yakub. Laban memperlakukan dia dengan tidak adil. Laban berdusta kepada dia, iya kan? Iya. Sama seperti Yakub berdusta kepada Ishak. Nah, kita lihat pelajarannya ini hukum karma ya. Apa yang kita perbuat kepada orang lain itu juga akan kembali kepada kita. Jadi Yakub menipu Ishak, sekarang dia ditipu oleh Laban. Tapi kita lihat ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub di saat Laban menipu dia, memperlakukan dia dengan tidak adil. Teman-teman, di saat Yakub sudah menerima Injil, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang terjadi adalah, apakah Tuhan di saat kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan meninggalkan kita? Tidak, teman-teman. Justru di saat Yakub tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ketidakadilan dengan ketidakadilan, karena Yakub bisa saja menipu sama seperti dia bikin kepada bapaknya, bisa aja diambil, oh ini saya punya domba, dia pilih domba yang bagus-bagus, kemudian yang Laban yang jelek-jelek. Tapi ternyata Yakub setelah menerima Injil dia benar-benar bertobat ya, dan yang mana dia tidak balas kejahatan dan kejahatan, dan Tuhan memberkati dia. Disinilah kita bisa mengerti teman-teman. Di saat kita mengerti Injil, di saat orang memperlakukan kita dengan tidak baik dan kita membalas dengan kebaikan, Tuhan akan memberkati teman-teman. Jadi berkat itu tidak tergantung dari siapa-siapa ya. Jangan kita pikir, oh di saat kita melakukan ini, kita akan kehilangan segala sesuatu. Teman-teman, berkat itu dari Tuhan gitu loh. Dan kalaupun misalnya saya tidak menerima apa-apa di dunia ini atau saya kehilangan semua, tapi janji hidup kekal, tanah yang kekal itu sudah diberikan kepada kita. Okay, thank you, Li. Oke, thank you. Jadi ini kita tahu ya, betul ya yang bilang tadi ya. Yakub tidak memperoleh apa yang menjadi miliknya, menjadi warisannya dari Ishak ya. Kita tahu waktu Abraham, Abraham ini kaya sekali ya, banyak sekali dia punya harta. Dan itu semua diwariskan kepada Ishak. Walaupun kita tahu Abraham ada Ismail dan anak-anak yang lain ya dari kudik-kudiknya itu. Ada anak-anak lain juga selain Ishak. Tapi semua harta kekayaan dari Abraham diberikan kepada Ishak. Jadi kita tahu ketika Abraham kaya, ketika dikasih kepada Ishak, kaya juga ini Ishak. Banyak juga dia punya harta ya, ternak dan segala macam. Dan ketika Yakub lari, Yakub tidak membawa apa-apa saudara-saudara. Dan dia punya harta itu dia dapat langsung dari Tuhan ya. Kita tahu dia dapat dari Laban di sana. Dan otomatis saudara-saudara, ini Esau yang menjadi hak waris dari segala yang dimiliki Ishak kepadanya. Jadi ini Esau juga sangat kaya ya kalau kita lihat secara logikanya seperti itu ya. Karena semua yang diwarisi Abraham dikasih ke Ishak, dikasih ke Esau. Dikasih ke Esau. Yakub tidak mendapat apa-apa waktu itu ya, kalau kita lihat ya. Yakub tidak mendapat apa-apa. Dan ini ya ditipu, walaupun Esau ditipu kita tahu, kita lihat kita kesampingkan dia punya kesalahan yang lain, ditipu, tetapi dia mendapat berkat. Karena orang lain tipu, dia mendapat berkat justru lebih banyak dengan dia ditipu ya. Ketika Yakub ditipu oleh Laban, justru dia mendapat berkat lebih banyak. Ini saudara-saudara, ini jadi pelajaran juga. Kadang-kadang mungkin kita pernah ditipu oleh orang lain, tetapi ini menjadi contoh juga. Ada beberapa contoh ketika ditipu orang lain, kita justru mendapat berkat yang banyak dari Tuhan. Berkat langsung dari Tuhan yang tak terkira ya. Ini ada pelajaran lain juga yang saya lihat dari sini ya. Ini sumber masalah yang tadi sempat disinggung juga ya. Soal di mana ketika kita punya dua anak, ketika Ishak punya dua anak,
Ishak Yakub dan Esau. Ishak sayang kepada Esau, Yakub sayang kepada Rahel sayang kepada Yakub. Ini pilih kasih dari dua-dua orang tua ya. Seandainya mereka ini tidak pilih kasih, Ishak tidak pilih kasih, tentu dia akan menuruti apa yang Tuhan bilang bahwa ini warisannya hak kesulungan atau kesulungan ini menjadi milik Yakub. Tetapi karena ini masalah pilih kasih, saya lebih sayang A dari B, saya lebih sayang Esau daripada Yakub, tetap saya eh, mau memberkati walaupun itu melawan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada dia. Kalau misalnya Ishak tidak melakukan hal ini, kemungkinan tidak akan ada hal seperti ini ya. Kalau tidak pilih kasih seperti ini, kemungkinan tidak ada pertentangan seperti ini ya. Tetapi kita tahu ya, ini semuanya telah terjadi untuk menjadi pelajaran untuk kita ya. Pelajaran untuk kita tentu semua sebagai orang tua, bagaimana memperlakukan anak-anak kita. Mungkin kalau cuma satu nggak menjadi masalah. Kalau lebih dari satu menjadi masalah kita lebih sayang kepada siapa? Apakah lebih sayang kepada seorang anak yang lebih menyenangkan kita, yang satu tidak menyenangkan kita, satu kayak Esau sering membawakan hasil buruan kepada bapaknya dan bapaknya sayang, atau kalau Ribka, dia Yakub selalu dengan dia, mungkin bantu dia, dan dia lebih sayang kepada Yakub daripada Esau yang sering berburu. Masing-masing ada kesukaan kepada anaknya, anak-anak emasnya sendiri ya. Dan ini menimbulkan malah petaka di mana ada penipuan di sini dan hal-hal yang seperti ini bisa terjadi ya. Ini banyak pelajaran yang kita bisa pelajari dari pelajaran ini. Selain daripada bagaimana kita percaya kepada janji Tuhan. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Oke, ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Oke, tidak ada, kita lanjut ya saudara-saudara. Mungkin ini satu terakhir sebelum karena kita sudah mau 8:30. Oke, ujian akhir. Yakub telah membuat kegagalan yang besar di kehidupan sebelumnya dan oleh karena itu Tuhan sebagai guru yang setia harus membawanya ke tempat yang sama lagi, Dia berpikir untuk menang dengan tipu muslihat. Dia harus benar-benar belajar bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi ini kesalahan dari Yakub harus seperti harus harus dia menang untuk kesalahan yang sama ya saudara-saudara. Kita tahu sebagaimana Abraham diuji dan dia gagal dan dia harus diuji lagi ya. Dia harus diuji lagi ketika dia gagal di ujian pertama, diuji lagi dan ketika dia menang ya. Dan dia harus menang kepada ujian itu. Dan kita tahu Yakub telah gagal dan dia harus kembali lagi ke tempat yang sama di mana waktu lalu dia mengandalkan dia punya kelicikan, sekarang dia harus mengalahkan dia punya kegagalan itu dengan iman. Kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman, ya, iman kita. Jadi dia pergi untuk bertemu dengan Esau ya. Nah, ini menarik lagi, ini ada cerita baru lagi yang kita akan lihat, pelajaran baru lagi. Nah, kita baca terakhir ini dan kita akan tutup ya. Ini subjudulnya Ketidakpastian Esau. Ketika Ribka mengusulkan untuk mengirim Yakub keluar dari rumah karena Esau berusaha membunuhnya, dia berkata, "Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ." Kejadian 27 ayat 43 sampai 45. Nah, ini yang tadi disinggung ya. Mereka tipu ini Yakub dan Ribka tipu Ishak. Nah, yang tentu juga tipu Esau ya. Dan dibilang nanti dia pergi ke rumah Laban, nanti dia mau jemput. Dengan kata lain mereka akan bertemu lagi ya, saudara-saudara. Tetapi ada hal lain yang akan kita baca ya. Tetapi dengan penipuan itu kita tahu akibatnya apa. Sampai mati Ribka tidak bertemu lagi dengan Yakub. Ribka tidak bertemu dengan Yakub. Ini suatu kesalahan, ini akibatnya aduh luar biasa ya. Anak kesayangannya dia tidak bertemu lagi dengan anak kesayangannya ini karena suatu penipuan. Kita lihat lagi.
Tapi dia tidak tahu sifat Esau. Dia kasar dan pantang menyerah. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukumanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, membendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan murkanya untuk seterusnya. Di sini kita melihat bahwa meskipun watak alami Yakub buruk, karakter Esau sangatlah tercela. Waduh, ini sudah saudara. Ini Ribka pikir setelah beberapa lama Esau ini akan, aduh dia, ini kan biasa waktu kalau misalnya kita marah dengan beberapa waktu lagi, misalnya 1-2 tahun atau 5 tahun lah, amarah kita akan berkurang ya. Amarah kita akan berkurang. Tetapi ini sampai Ribka mati, Yakub atau Esau ini masih sangat marah kepada Yakub. Aduh, ini dia punya dendam tidak habis-habis, saudara-saudara. Makanya ini dibilang sini, ini karakter Esau sangatlah tercela. Ini watak Yakub buruk, tetapi Esau sangat tercela. Ini apa pelajaran untuk kita? Ketika amarah kita atau ketika orang berbuat jahat kepada kita, dan kita pendam itu sampai bertahun-tahun lamanya, kita punya karakter adalah karakter tercela sama seperti Esau. Dan bilang ini, makanya Tuhan bilang, karena 3 perbuatan jahat Edom bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukumanku. Aduh, Tuhan sangat membenci atau iya sangat membenci orang yang tidak bisa mengampuni orang lain. Karena kita tahu Tuhan sudah mengampuni kita, dan ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, dibilang karakter kita sangat tercela sama seperti Esau. 20 tahun lama sekali itu, sudah sangat lama, tetapi dendamnya masih ada, saudara-saudara. Bayangkan, dendamnya masih ada. Apa mungkin apa dari kita masih ada dendam kepada orang lain ya? Ini kita harus lihat ya, masing-masing kita. Tidak bisa lihat ke siapa lagi. Kita lihat ke diri kita masing-masing. Apa kita masih dendam kepada orang yang buat kesalahan kita di masa lalu, dan kita tidak pernah lupa akan kesalahan mereka dan tidak pernah mengampuni kesalahan mereka? Kita akan sama seperti Esau, dan Tuhan sangat tidak menyukai hal ini ya. Makanya dia bilang, aku tidak akan menarik kembali hukumanku kepada apa? Kepada Edom atau kepada Esau ya. Karena ini tidak mengampuni ya, tidak mengampuni kesalahan orang lain. Kita lanjut ya, saudara-saudara. Ini bagus sekali dia punya pelajaran. Meskipun 20 tahun telah berlalu, kemarahan Esau masih segar seperti biasanya. Wah, luar biasa. Ketika Yakub mengirim utusan sebelumnya ke Esau untuk berbicara damai dengannya dan untuk mendamaikan dia, mereka membawa kabar kembali bahwa Esau akan datang bersama 400 orang. Aduh, Yakub tidak dapat berharap untuk melawan para pejuang terlatih ini. Ini kalau bahasa Inggrisnya train warriors. Ini tentara yang akan datang untuk 400 orang dengan apa? Dengan Esau ya. Untuk melawan Yakub. Namun ini makanya bilang, namun dia telah belajar untuk percaya kepada Tuhan, dan karena itu kita mendapatkannya memohon janji-janjinya dengan cara seperti ini. Ini karena dia dapat kabar bahwa Esau akan datang dengan 400 tentara yang terlatih untuk bertemu dengan Yakub. Aduh, tapi ini ya Yakub apa? Untung Yakub sudah belajar ya tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Dia memohon janji Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan seperti ini. Ya Allah nenekku, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Kejadian 13 ayat 9 sampai 12. Aduh, ini luar biasa ya, saudara-saudara. Ini bacaan kita sampai di sini ya. Ini karena Esau berbuat seperti ini, Yakub datang bermohon kepada Tuhan,
memohon perlindungan dari Tuhan, menuntut janji yang Tuhan telah berikan kepadanya. Minggu depan atau besok ya kita akan lihat ketika Yakub memohon kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban kepada Yakub ya. Kita lihat besok dia punya kelanjutan ya. Ini luar biasa, tapi menjadi pelajaran kepada kita bahwa ketika kita memendam amarah sama seperti Esau, ini karakter kita sangatlah tercela dan Tuhan sangat tidak menginginkan hal ini. Dan sebelumnya kita sudah baca bahwa Esau adalah orang kafir. Esau adalah orang kafir karena tidak menghargai apa yang Tuhan berikan kepadanya. Terus apalagi? Dia itu pendendam. Pendendam. Jadi apakah saudara-saudara karakter kita masih sama seperti orang kafir, bukan sama seperti umat Tuhan yang masih sering dendam atau suka memendam dendam karena orang lain, karena kita benar ya saudara-saudara, kita benar, orang lain salah. Walaupun kita benar, orang lain itu salah, apa saudara-saudara, kita tidak berhak memendam kemarahan karena Tuhan juga sudah begitu baik kepada kita, tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Apakah kita pantas mengingat kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita? Dan pelajaran lain juga kita bisa dapati bahwa walaupun kita ditipu, Tuhan akan memberikan berkat yang besar kepada kita. Saudara-saudara, mungkin ada yang mau kasih tambahan atau komentar, pertanyaan? Ya, silakan. Iya, bro. Ya, silakan, bro. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara garis besar apa yang kita pelajari dari chapter 1 ini sampai sudah di 11, ini Tuhan mau kasih tunjuk, inilah jalanku. Iya, betul. Jadi Tuhan punya jalan yang bagaimana seharusnya kita mengikutinya pun bukan dengan cara kita, tapi cara Tuhan, jalan Tuhan dan dengan cara Tuhan. Cara Tuhan, ya betul. Ya, karena kalau mau kita yang kemarin yang di-share di yang Joy share itu, dan Lali juga ada share di di WhatsApp, kita dipilih oleh Tuhan Bukan karena kita, bukan karena kita, tapi karena apa yang Tuhan bisa buat, pada kita. Ya. apa yang bisa Tuhan lakukan kepada kita. Jadi memang sama sekali tidak ada hak apa-apa kita, sama sekali kita memang debu, dan apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita, apapun yang terjadi itu harus dengan jalan Tuhan dan cara Tuhan. Iya. Ini semua saya lihat bagaimana Abraham mau menggenapi janji Tuhan, turun ke Ribka, mau menggenapi janji Tuhan, turun sampai penderitaan di alam Yakub, ya, dan bagaimana sifat kerasnya yang dimiliki oleh Esau, mendendam berpuluh-puluh tahun. Iya. Itu kalau tadi kutipan bilang dia punya dendam masih segar seperti di awal perkara. Iya, Wih, luar biasa itu ya. akar pahit yang luar biasa yang dia pegang. Saya yakin ya, sekarang pun kalau kita hidup di zaman sekarang, di mana kalau kita punya akar pahit, hidup nggak tenang kan. Betul, betul. Saya yakin kehidupan Esau waktu itu nggak tenang selama berpuluh-puluh tahun itu. Jadi gambaran yang luar biasa Tuhan beri buat kita untuk jadi pelajaran-pelajaran penting. Bagaimana bahasa yang kita sering sebut surrender all. Iya. Serahkan semua sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun bentuknya, apapun itu memang Tuhan, kalau kita bilang mana-mana Jo, terserah engkau. Itu yang Tuhan mau. Thank you, Li. Iya, thank you, bro. Kita tahu ya, walaupun ini Esau sudah menerima semua harta dari Ishak ya, kalau kita tahu ya. Ini kan semua harta Abraham jatuh kepada Ishak, semua harta Ishak jatuh kepada Esau karena Yakub sudah lari tuh. Banyak sekali dia punya harta, bayangkan saudara-saudara. Tapi dia punya dendam kepada Yakub, masih segar terus. Waduh, ini luar biasa ya, ini kemarahan ini sudah merusak dia punya apa? Dia punya logik, cara berpikirnya.
Waduh, ini luar biasa. Ini pelajaran yang luar biasa juga untuk kita ya, saudara-saudara. Dan biarlah ya seperti seperti eh, Kak Dolphin bilang tadi ya, bagaimana eh, cara Tuhan, biarlah Tuhan yang melakukannya ya. Apa janji Tuhan dilakukan dengan cara atau sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya, bukan dengan cara atau bantuan manusia. Oke, saudara-saudara, masih ada lagi mungkin sebelum kita tutup dan berdoa. Oh, oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita punya pelajaran sampai di sini ya. Sampai di halaman 141 paragraf 2 dan kita akan lanjut mungkin besok. Kita lanjut besok. Ini pelajaran selanjutnya. Ini sangat menarik saudara-saudara. Ini bagaimana Yakub bergumul dengan malaikat ya. Dia tidak melepaskan ini malaikat ini, dan kita tahu bahwa dia awalnya dia tahu bukan malaikat ya saudara-saudara. Ini dia baru tahu ketika kakinya patah nanti. Oh, ini pelajaran yang bagus juga nanti. Jangan lewatkan pelajaran ini besok hari. Nanti kita lihat pengumumannya di grup ya. Ini pelajaran yang sangat indah untuk kita, menjadi pelajaran, banyak pelajaran yang kita bisa dapat dari pelajaran eh, Ishak Yakub ini ya saudara-saudara. Dan biarlah yang baik yang menjadi pelajaran untuk kita, menjadi bagian kita, dan apa hal-hal yang salah dari pelajaran mereka bisa kita tinggalkan ya saudara-saudara. Kemarahan ataupun pilih kasih sebagai orang tua men- kita bisa singkirkan karena itu akibatnya sangat buruk bagi kita. Sedangkan hal-hal yang baik di mana yang menjadi apa namanya milik Yakub ketika dia itu sebenarnya bukan orang baik, seorang penipu, tapi ketika dia menerima Injil Tuhan, kita sesuai judul besarnya dia menjadi apa? Dia menjadi pangeran Tuhan, di mana dia belajar dari janji Tuhan. Dia belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nanti kita baca ya, ketika Esau datang, akan datang dengan 400 tentara terlatih, train warrior ya, kita lihat bahasa Inggrisnya. Mungkin bahasa Indonesia nih 400 orang, tapi bahasa Inggrisnya warriors ya. 400 orang tentara terlatih untuk melawan Yakub. Ini saya rasa Esau akan memusnahkan semua yang dimiliki Yakub. Yakub beserta anak-anak istrinya mungkin semuanya akan dimusnahkan. Ini 400 tentara, bukan tentara terlatih, bukan sedikit ya saudara-saudara, untuk memusnahkan Yakub. Tetapi kita lihat Yakub bergumul kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dia belajar dari apa yang sebelumnya dia lakukan. Banyak hal yang dia pelajari di sini ya saudara-saudara. Ketika dia belajar sesuatu dari Tuhan, adapun orang yang menipu dia tidak membalas. Dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan memberkati dia dan Tuhan menolongnya dan dia menjadi seorang pangeran Tuhan. Waduh, menjadi pelajaran yang berharga untuk kita dan masih banyak pelajaran yang indah yang kita akan pelajari lagi nanti ya saudara-saudara. Dan ini kalau saya secara pribadi don't miss it ya saudara-saudara. Jangan ketinggalan ini pelajaran yang sangat indah walaupun mungkin kita sudah pernah dengar ceritanya, tetapi dengan pelajaran ini kita akan dapat lagi pelajaran-pelajaran baru yang sangat menguatkan iman kita. Baik, kita akan tutup pelajaran kita. Mungkin Brother Esro mungkin bisa pimpin dalam doa.